Bayangkan, seorang bayi dibuang ke laut oleh kakeknya sendiri karena dianggap pembawa sial. Tapi siapa sangka, bayi itu kelak menjadi seorang wali, memimpin dakwah ke seluruh penjuru Nusantara. Saat Sunan Giri lahir, Blambangan dilanda wabah penyakit. Patih Bajul Sengara menebar hasutan bahwa bayi ini, Jaka Samudra, adalah pembawa petaka. Kakeknya sendiri, Menak Sembuyu, sempat ingin mengakhiri hidup cucunya. Namun akhirnya ia hanya memerintahkan agar sang bayi dihanyutkan ke laut di dalam sebuah peti kecil. Takdir Allah bekerja. Peti itu terombang-ambing di antara Blambangan dan Gilimanuk, lalu tersangkut di kapal milik seorang saudagar wanita dari Gresik, Nyi Ageng Pinatih. Ia merawat bayi itu dengan kasih sayang, memberinya nama Jaka Samudra. 7 tahun kemudian, Nyi Ageng mengantarkan Jaka Samudra ke pesantren Ampel Denta. Di sana ia berguru pada Sunan Ampel yang mengubah namanya menjadi Raden Paku dan memberinya gelar Maulana Ainul Yakin. Raden Paku tumbuh sebagai santri yang cerdas dan rendah hati. Ia bahkan pergi berhaji bersama santri Bonang yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang ulama besar yang ternyata adalah ayah kandungnya, Syekh Maulana Ishak. Bersama sang ayah, mereka menimba ilmu agama dan politik, lalu pulang membawa misi besar, menyebarkan Islam di tanah Jawa. Raden Paku menjadi pebisnis muda yang sukses, menjalankan usaha Nyi Ageng Pinatih, sembari berdakwah dari Gresik hingga Makassar. Tapi satu pesan ayahnya terus ia pegang. Carilah tanah yang mirip dengan tanah leluhurmu dan bangunlah pesantren di sana. Akhirnya, di sebuah bukit sunyi bernama Giri, ia menemukan tanah itu. Di sanalah ia mendirikan pesantren Giri Kedaton pada tahun 1487. Letaknya tinggi, menanjak curam, namun penuh berkah. Murid datang dari berbagai penjuru, Madura, Sulawesi, Maluku, hingga Kalimantan. Pesantren itu tak hanya menjadi pusat ilmu, tapi juga tumbuh menjadi Kesultanan Islam di Gresik dengan Sunan Giri sebagai pemimpinnya. Sahabatku, kita sering merasa kecil, tak berharga, bahkan tak diinginkan. Tapi lihatlah, seorang bayi yang dibuang justru dipilih Allah menjadi cahaya peradaban. Tak penting bagaimana kita dilahirkan atau dari mana kita datang. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah dan untuk siapa kita hidup. Jika kita tulus, ikhlas,